kalimat jangan pakai emas, jangan pakai sutra, itu mengandung beberapa makna. Makna yang pertama, catat baik-baik. An-naskhu, larangan itu hukumnya sudah mansuh. Apa arti mansuh? Mansuh, terhapus. Dulu memang Nabi pernah melarang. Jangan kalian pakai emas, jangan kalian pakai sutra. Tapi larangan itu sudah mansuh, sudah terhapus. Jadi kalau begitu ibu-ibu boleh pakai emas? Boleh. Boleh pakai sutra? Boleh. Saya boleh pakai emas? Boleh. Laki-laki tak boleh. Saya boleh pakai sutra? Tak boleh. Laki-laki tak boleh pakai sutra. Kalau ada suami ibu pakai sutra, hati-hati. Rupanya kalau kita sering pakai sutra, itu memotivasi tumbuhnya hormon feminin. Hormon di tubuh kita ini dua, satu maskulin, satu feminin. Jadi orang yang selalu pakai sutra, maka banyak tumbuh hormon feminin. Nanti bisa dia jadi LGBT. Bisa dia nanti jadi transgender. Abang jangan pakai sutra lagi bang. Nanti kata Ustaz Somad berubah abang jadi transformer. Li thubuti ibahati tahallin nisa' bidzahab, karena ada hadis lain yang membolehkan perempuan pakai sutra dan emas. Hadisnya mana Pak Ustaz? Uhillu dzahaba wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal, tapi bagi laki-laki emas dan sutra tetap haram. Suami saya ini pakai emas Pak Ustadz. Bapak-bapak di rumah jangan kalian pakai emas. Emas kalian itu kasih ke bini semua. Setuju? Hai, setuju. Pak Ustadz, suami saya nih Pak Ustadz, kenapa dia bu? Dia ini tidak pakai emas, terus dialah emas itu. Itu boleh, namanya Mas Parno, wong Jawa. Makanya orang Batak tak mau punya menantu. Orang Jawa tak mau punya menantu orang Batak. Karena derajatnya jatuh dari emas jadi tulang. Biasa panggil emas, oh tulang. Jadi nanti kalau ditanya orang, Ustazah, ini saya baca hadis katanya tak boleh kami ini pakai perhiasan, tak boleh katanya kami pakai sutra. Udah tahu jawabannya kan? Udah dijelaskan Ustaz Somad tuh kemarin waktu pengajian. Apa kata dia? Itulah aku tak ingat bulan tahun. Apalah kata Ustaz. Masih ingat ibu apa penjelasannya? Hah? Hadis yang melarang perhiasan dan sutra itu sudah mansuh, bukan mansur. Mansuh pakai kha, mansuh. Mansuh artinya terhapus. Yang menghapusnya apa? Hadis yang membolehkan. Boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Jadi yang udah sempat dilepas tadi pakailah lagi. Sempat masuk ke kantong, oh bolehnya lupa. Bapak bagus cincinnya ya Pak. Iya Pak Ustadz, ini emas putih Pak Ustadz. Boleh pakai emas putih? Emas putih itu emasnya 70%, peraknya 20%, nikelnya 10%. Itu maka warnanya berubah jadi putih, dan emas putih lebih mahal daripada emas kuning. Jadi emas putih itu Pak Ustadz, emas putih itu emas. Jadi jangan terpaku kepada
Nah, tapi terpaku pada kandungan emasnya di dalam. Ustaz, cincin saya ini emas apa tidak, Pak Ustaz? Bagaimana cara mengetahui ada kandungan emasnya di dalam? Dibakar. Ini. Bakar pakai alat solder emas. Kalau memisah dia menggumpal, yang perak putih, yang kuning emas, ada emasnya berarti haram. Kalau ada yang tak memisah, ada. Apa dia? Yang dicelup pakai air emas. Bugis. Banyak tempat mencelup di pasar bawah. Ibu kalau ada tetangga yang sombong, asal undangan, jangan dilawan, mati kita melawan dia. Pergi pasar bawah, beli gelang besar, awak pun gini pula di depan dia, bukan emas, dia perak, tapi dibalut dengan warna apa namanya? Sepuh. Kalau kulit kita tak tahan, itu gatal-gatal. Makanya kalau ada orang pakai emas kata dia gatal, dua kemungkinan, imitasi atau mau menunjukkan. Fitrah untuk pakai perhiasan itu ada walaupun pada laki-laki. Walaupun laki-laki, makanya laki-laki dibolehkan bercincin. Nabi cincinnya dikelingking. Dalam Sahih Muslim bab at-takhattum bil yamin, sini cincin. Ustaz, kenapa tak kelingking kecil? Saya pakai di sini. Tapi bukan emas, perak. Laki-laki pakai perak. Abang ganti cincin emas abang tuh pakai perak. Tak boleh kata Ustaz. Jadi emasku ini kemana? Kasihkan ke aku. Jawaban yang kedua, fi haqqi man la yu'addi zakata. Haram pakai emas kalau tidak membayar zakat. Emas banyak tak bayar zakat. Jadi emas kami ini ada zakatnya Pak Ustaz. Emas ibu itu cara membayar zakatnya dua. Menurut mazhab Hambali dihitung semua. Cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, gelang tangan, semua dihitung, dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Balik dari sini, ambil semua gelang, rantai, subang, anting, hitung. Setelah dihitung, ternyata beratnya 100 gram. 100 gram berarti 1 on. 1 gram itu sekarang 1 juta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 100 gram berarti 100 juta. Zakatnya 2,5%. Berarti zakatnya 2,5 juta. Keluarkan 2,5 juta sekali seumur hidup. Menurut mazhab Hambali. Tidak pakai nisab. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, perhiasan tak ada zakatnya. Tak ada zakatnya sampai dia mencapai nisab. Nisab itu ambang batas, namanya nisab. Nisab pakai ba. Non shad alif ba. Nisabnya 200 dinar. 200 dinar itu 850 gram. Berapa tuh Pak Ustaz? Sekilo kurang seon setengah. Jadi balik nanti ke rumah, ambil gelang kaki 2 on, gelang kanan 2 on, rantai 2 on, anting so-on, ini setengah on. Ditimbang semuanya 850 gram, 8 on setengah, barulah keluar zakatnya 2,5%. Cara pertama, tak pakai nisab. Ambil gelang, rantai, subang, anting, sekali seumur hidup keluarkan 2,5%. Cara yang kedua,
pakai nisab. Berapa nisabnya? 850 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Di antara dua cara ini, ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Kata si ibu, saya pilih mazhab Syafi'i. Seumur hidup tak berzakat. Kenapa? Karena emas tak sampai 850. Cerdas. Tapi saya anjurkan pakai yang ini tadi. Walaupun tak mencapai 850, keluarkan paling tidak sekali seumur. Ustaz, gelang saya, rantai saya, subang saya, anting saya tak sampai 850 gram. Tapi tiap tahun saya keluarkan. Terhitung sedekah. Mertua saya begitu. Kata dia, saya keluarkan tiap tahun katanya. Saya bilang gelang rantai ini tak ikut emas batangan. Gelang rantai ini kan tak sampai 800. Enggak, pokoknya tiap tahun saya keluarkan. Baguslah. Hitung sedekah dia. Karena tidak masuk dalam zakat. Tapi kalau yang tak sampai 850 gram tadi, maka saya anjurkan paling tidak sekali saja seumur hidup pernah dikeluarkan. Kebetulan mau bulan suci Ramadan. Saya membayar zakat itu memang saya tunggu sebelum Ramadan. Udah saya kirim supaya dibagikan. Kenapa berzakat bagus sebelum Ramadan? Supaya asal ingat Ramadan, ingat zakat. Karena kalau di bulan lain takut kita lupa. Yang kedua manfaatnya, kita bagi dia sebelum Ramadan, supaya saudara kita yang kerjanya berat, tak sanggup dia kerja, insya Allah di bulan Ramadan dia bisa bekerja, menolong dia, meringankan bebannya. Saya dari dulu, pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang sudah 15 tahun, 2023, saya memang mengeluarkan zakat seminggu sebelum Ramadan. Itu tujuannya. Saya tak memerintahkan ibu, enggak. Tapi kalau mau ikut ini bagus. 3 manfaatnya. Pertama, mudah mengingatnya. Kedua, meringankan beban saudara. Ketiga, lipatan pahalanya lebih banyak daripada bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki ibu-ibu semua. Wasalisuha, jawaban yang ketiga. Fi haqqi man azharatiz zinata bihi. Dilarang untuk memakai perhiasan tadi bagi orang yang suka menunjuk-nunjukkan. Apa bahasa kitanya menunjuk-nunjuk? Pamer. Itu yang tak boleh. Kalau hanya sekedar naluri berhias, tak apa-apa. Perempuan itu memang nalurinya berhias. Laki-laki pun suka berhias. Maka boleh laki-laki bercincin. Suka bercincin, suka gelang, tak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, gara-gara dia undangan, habislah orang tu berkelahi pulang ke rumah. Oh, nyesal aku nikah sama kau bang. Cincin sebelah pun tak ada kau belikan. Tengok kawan kita waktu undangan tadi. Penuh tangannya 10. Berantai pula lagi sampai kemari. Lama-lama kena repet, meninggal abang tu. Asik. Alhamdulillah sekarang suami-suami yang kena repet ini sudah dapat jurus baru. Sudah diposting banyak di internet. Asal merepet bininya, dihidupkannya suara blender. Wah, agak panjang sedikit umur. Warabi'uha, alasan yang keempat. Al-mamnu'u ghilazu dhalika wa'izamuhu. Yang dilarang itu adalah orang yang memakai perhiasan fa innahu mazinnatul fakhri wal khuyala. Yang dilarang itu orang yang membesarkan untuk angkuh dan sombong. Nah, itu yang tak boleh. Dibuatnya besar-besar untuk angkuh, padahal waktu ditimbang ringan, rupanya dalam kopong. Ada gelang itu. Saya tengok, besar ini. Saya tanya, berapa harganya ini kok? Hanya kopong lah. Ada di sini dalam, kosong dalam.
Dibuatnya pandai tukang emas itu, dibuatnya besar tapi dalamnya kosong, bukan emas berat, ringan. Jadi hadis tadi ada 4 jawabannya. Ustadz, ini ada, baliklah anak-anak santri ke kampung. Dari mana anak santri itu? Oh, itu dari pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra, murid Ustadz Somad. Ayo kita tanya dia yuk. Ini katanya ada hadis dilarang ibu istri-istrinya pakai emas. Betul nih hadis ini? Dijawab mereka. Apa jawabannya? 1, mansuh. 2, karena tak bayar zakat. 3, untuk menunjukkan pamer. 4, dibuat besar-besar untuk angkuh dan sombong. Kalau karena 4 itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau tak ada 4 itu, apa hukum perempuan pakai emas? Boleh. Apa takut bilang boleh? Ibu ini menjawab dalam hati. Boleh. Boleh takut. Kalau tidak ada yang 4 tadi, maka perempuan boleh pakai emas. Jelas? Nanti kalau ada yang tak jelas tulis, nanti kita jawab dalam tanya jawab. Kita lanjutkan hadis nomor 222. Wa an Rafi' ibn Khadij, dari sahabat Nabi namanya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yaqulu, Nabi bersabda, al-amilu ala sadaqati bil haqqi liwajhillah. Orang yang menjadi amil zakat, dia orangnya itu jujur karena mengharapkan balasan dari Allah. Kal ghazi fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad perang fi sabilillah azza wa jalla, hatta yarji'a ila ahlih, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini menjadi motivasi bagi amil zakat yang tak balik-balik ngitung kambing, ngitung beras, dan juga istrinya. Sebentar-bentar telepon, sebentar-bentar WhatsApp. Kenapa bang tak balik-balik? Apa dihitung? Suamimu itu sama macam jihad fi sabilillah. Ibu nanti kalau bapak tak balik-balik nimbang beras jadi amil zakat, ibu ikhlas? Alhamdulillah. Dia bukan main-main. Dia bukan duduk warung kopi main gaple. Dia bukan dilarikan pelakor. Dia menghitung zakat. Oh, dibagi-bagikannya. Nanti dia sama seperti orang jihad fisabilillah sampai pulang ke rumah. Suaminya dimotivasi bahwa ini adalah amal ibadah. Istrinya juga dimotivasi supaya ikhlas melepas suaminya berjihad fisabilillah. 8 yang dapat zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Amil nomor 3. Innamas sadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua laki meninggal, anak tak ada, hidup sebatang kara, tak ada makan. Apa namanya itu? Fakir, tak ada income sama sekali. Suami meninggal tapi masih bisa untuk buruh cuci, ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan. Apa namanya itu? Miskin. Paham beda fakir sama miskin? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil. Oh, jadi saya dapat zakat lah Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya hamil. Amil. Wal amilina 'alaiha, amil. Amil itu artinya yang kerja mengurus zakat. Amil itu 3. Tukang hitung, tukang kumpul, tukang bagi. Datang dia menghitung. Berapa kambingmu? 40. Ambil.
tukang kutip bagi distributor.